Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Angel Christian Sulangi dengan nomor NIM 289222580. Saya seorang mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Saat ini saya akan mempresentasikan bahan materi UAS yang sudah diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Bapak Hendra Permadi STMM dalam mata kuliah pengantar ekonomi makro. Jadi mari langsung saja kita masuk ke dalam bahasan materi kita saat ini. Dan judul yang saya ambil adalah pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Pengangguran dan inflasi adalah dua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat. Kedua-dua masalah ekonomi ini dapat mewujudkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi, politik, dan sosial. Untuk menghindari berbagai efek buruk yang mungkin timbul, berbagai kebijakan ekonomi perlu dijalankan. 3 bentuk kebijakan pemerintah yang dapat dijalankan saat ini adalah kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan juga kebijakan segi penawaran. Masalah pengangguran. Dalam membedakan jenis-jenis pengangguran, terdapat dua cara untuk menggolongkannya, yaitu cara yang pertama berdasarkan kepada sumber atau penyebab yang mewujudkan pengangguran tersebut. Dan yang kedua adalah berdasarkan kepada ciri-ciri pengangguran yang ada saat ini. Pengangguran normal atau fluksional, yaitu telah diterangkan di bab 1 apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak 2 atau 3% dari jumlah tenaga kerja, maka ekonomi itu dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak 2 atau 3% tersebut dinamakan pengangguran normal dan pengangguran fiskal. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh pekerjaan, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya, perusahaan susah memperoleh pekerja. Lalu apa itu pengangguran siklikal? Ada kalanya permintaan agregat lebih tinggi dan ini mendorong perusahaan menaikkan produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya, permintaan agregat menurut dengan banyaknya, misalnya di negara-negara produsen bahan mentah pertanian. Penurunan ini mungkin disebabkan kemerosotan harga-harga komoditasnya. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan yang juga akan mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, maka pengangguran menjadi bertambah. Pengangguran struktural. Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju. Sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor, yaitu adanya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan terhadap barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing. Dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran yang ada digolongkan sebagai pengangguran struktural. Lalu ada namanya pengangguran
teknologi. Pengangguran ini dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Racun lalang dan rumput misalnya telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah, dan lahan pertanian lain. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil tanaman. Sedangkan di pabrik-pabrik ada kalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia. Pengangguran itu yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi. Lalu jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerjanya. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang, mereka tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula ada sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan sesuatu industri. Ada juga pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini terutama ada di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyaknya faktor di banyak negara berkembang. Seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan, supaya ia dapat menjalankan kegiatan dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contoh-contohnya ialah pelayanan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan, dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan seluruh tanah yang sangat kecil. Dan yang ketiga, pengangguran bermusim. Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan, penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa harus menganggur. Pada musim kemarau pula, para pesawat tidak dapat mengerjakan tanahnya. Di samping itu, pada umumnya para pesawat tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa di atas, para penyadap karet, nelayan, dan petani tidak melakukan pekerjaan lain, maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim. Kita masuk ke dalam materi inflasinya atau kenaikan harga. Masalah lainnya yang terus-menerus mendapatkan perhatian pemerintah dalam masalah inflasi, tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar tingkat inflasi yang berlaku berada pada tingkat yang sangat rendah. Tingkat inflasi 0% bukanlah tujuan utama kebijakan pemerintah, karena sangat sulit untuk dicapai. Yang paling penting untuk diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah. Ada kalanya tingkat inflasi meningkat dengan tiba-tiba atau ada sebagai suatu akibat peristiwa tertentu yang berlaku di luar ekspektasi pemerintah. Misalnya, efek dari pengurangan nilai uang atau depresiasi nilai uang yang sangat besar atau ketidakstabilan politik. Menghadapi masalah inflasi yang bertambah cepat ini, pemerintah akan menyusun langkah-langkah yang bertujuan agar kestabilan harga-harga dapat diwujudkan kembali. Uraian mengenai kebijakan pemerintah mengatasi inflasi yang dilakukan dalam bab ini terutama menerangkan tentang bentuk kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah inflasi yang bertambah cepat tingkatnya. Sebelum hal tersebut diterangkan, terlebih dahulu akan diperhatikan penyebab dari berlakunya tingkat inflasi yang tinggi dan jenis-jenis inflasi berdasarkan
kepada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan kepada 3 bentuk berikut: inflasi tarikan permintaan, inflasi desakan biaya, inflasi diimpor, juga ada inflasi tarikan permintaan. Inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi. Dapat digunakan untuk gambar tersebut yang akan saya jelaskan di bawah dapat memberikan atau menerangkan adanya inflasi tarikan permintaan. Kurva AS adalah penawaran agregat dan dalam ekonomi, sedangkan AD1, AD2, dan AD3 adalah permintaan agregatnya. Mari perhatikan baik-baik gambarnya. Misalkan pada mulanya permintaan agregat adalah AD1, maka pendapatan nasional adalah Y1 dan tingkat harga adalah P1. Perekonomian yang berkembang pesat mendorong kepada kenaikan permintaan agregat, yaitu menjadi AD2. Akibatnya pendapatan nasional mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, yaitu YF, dan tingkat harga naik dari P1 ke PF. Ini berarti inflasi telah ada. Apabila masyarakat masih tetap menambah pengeluarannya, maka permintaan agregat menjadi AD3. Untuk memenuhi permintaan yang semakin bertambah tersebut, perusahaan-perusahaan akan menambah produksinya dan menyebabkan pendapatan nasional real meningkat dari YF menjadi Y2. Kenaikan produksi nasional melebihi kesempatan kerja penuh akan menyebabkan kenaikan harga yang lebih cepat, yaitu dari PF menjadi P2. Inflasi desakan biaya. Juga inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga berbagai barang. Pada tingkat kesempatan kerja yang tinggi, perusahaan-perusahaan sangat memerlukan tenaga kerja. Keadaan ini cenderung akan menyebabkan kenaikan upah dan gaji karena yang pertama, perusahaan-perusahaan akan berusaha mencegah perpindahan tenaga kerja dengan menaikkan gaji atau upah mereka. Yang kedua, usaha untuk memperoleh pekerja tambahan hanya akan berhasil apabila perusahaan-perusahaan menawarkan upah dan gaji yang lebih tinggi. Kenaikan upah akan menaikkan biaya dan kenaikan biaya akan memindahkan fungsi penawaran agregat ke atas, yaitu dari AS1 menjadi AS2. Inflasi diimpor. Inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Inflasi ini akan ada apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan. Satu contoh yang nyata dalam hal ini adalah efek kenaikan harga minyak dalam tahun 1970-an kepada perekonomian negara-negara barat dan negara-negara pengimpor minyak lainnya. Minyak penting artinya dalam proses produksi barang-barang industri. Maka kenaikan harga minyak tersebut, biaya produksi dan kenaikan biaya produksi mengakibatkan kenaikan harga-harga. Kenaikan harga minyak tinggi pada tahun 90-70-an yaitu dari 3 dolar Amerika menjadi 12 dolar Amerika US dollar pada tahun 1974 dan menjadi 30 dolar pada tahun 1979, menyebabkan masalah stagflasi yaitu inflasi merayap dan pertumbuhan ekonomi. Segolongan ahli ekonomi berpendapat bahwa inflasi merayap adalah diperlukan untuk menggalakkan perkembangan ekonomi. Menurut mereka, harga barang pada umumnya naik dengan tingkat yang lebih tinggi dari kenaikan upah. Maka dalam inflasi merayap, upah tidak akan berubah atau naik dengan tingkat yang lebih rendah dari inflasi. Sebagai akibat kenaikan harga-harga yang berlaku terutama mengakibatkan pertambahan dalam keuntungan perusahaan-perusahaan.
Untung yang lebih besar akan menggalakkan pertambahan investasi. Segolongan ahli ekonomi lain tidak sependapat dengan pandangan di atas. Kebijakan untuk membiarkan berlakunya inflasi merayap untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi hanya apabila dalam jangka panjang inflasi merayap terus dapat dikendalikan. Golongan ahli ekonomi yang menentang kebijakan mengalahkan inflasi merayap berpendapat bahwa inflasi merayap tidak terkendali pada akhirnya akan menjadi hiperflasi. Di dalam inflasi seperti ini para pengusaha tidak tergalak lagi untuk berusaha dalam kegiatan yang produktif karena ia tidak akan memberikan keuntungan yang memuaskan. Yang akan berkembang dalam kegiatan yang bersifat spekulasi seperti menyimpan barang dan membeli harta tetap seperti tanah, rumah, dan bangunan perkantoran. Apabila inflasi yang tinggi tingkatnya ini berjalan secara terus-menerus, tingkat kegiatan ekonomi akan semakin menurun dan ini menyebabkan pendapat nasional mengalami kemunduran. Dan pengangguran semakin meningkat. Ini berarti hiperinflasi cenderung untuk mewujudkan stagflasi. Efek buruk inflasi yaitu kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus-menerus bukan saja menimbulkan beberapa efek buruk terhadap kegiatan ekonomi tetapi juga kepada kemakmuran individu maupun masyarakat. Dan demikian presentasi dari bahan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.